Halo, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita jumpa lagi di kesempatan yang indah ini, di mana kita bersama-sama akan merenungkan bagian firman Tuhan sebagai penguatan kita semua di dalam menghadapi kondisi yang terjadi saat ini. Nah, karena itu marilah kita bersama-sama mengarahkan hati dan kehidupan kepada Kristus Tuhan kita. Mari saya mengajak kita satu di dalam doa. Mari berdoa. Oh Tuhan, Bapa kekasih jiwa kami bersyukur kepadamu karena Engkau tetap menjadi Bapa yang baik, yang menopang kami semua menghadapi aktivitas kami, sekalipun kami berada di rumah atau keluar sebentar dari rumah karena beberapa hal yang harus kami kerjakan. Tapi kami tahu bahwa Engkau terus mengasihi kami. Karena itu kami bersyukur Tuhan. Di kesempatan yang indah ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mau belajar untuk memahami kehendak Tuhan agar kami dikuatkan, kami diberikan hikmat untuk menghadapi hidup ini. Biarlah Roh Kudus menolong kami sehingga kehendak-Mu yang terjadi bukan kehendak kami. Dan ajar kami untuk setia kepada firman-Mu. Inilah kami Tuhan yang datang kepadamu di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, hari ini saya memilih bagian firman Tuhan dari Efesus pasalnya yang ke-5. Pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-4. Kita dengarkan firman Tuhan ini. Hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Demikian 4 ayat dari kitab Efesus pasal 5 yang sudah kita baca, kita dengarkan bersama. Kata firman Tuhan, yang berbahagia adalah saudara-saudara dan saya yang selalu rindu untuk membaca firman dan mau mewujudkan, memberlakukan firman ini dalam kehidupan kita. Amin. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, menarik sekali bahwa semasa atau sesudah Yesus bangkit, ada 40 hari Yesus menampakkan diri untuk memberikan pengajaran dan memperlihatkan pada orang banyak bahwa dia benar-benar hidup, dia tidak mati selamanya tapi dia bangkit. Dan kita pun juga semakin dikuatkan saudara-saudara karena boleh memahami dan menyaksikan, mengimani tentang kebangkitan Yesus. Sebagai orang-orang yang sudah menikmati, merasakan kemerdekaan, pembebasan dari dosa, kesalahan, tentulah Tuhan mau bahwa hidup kita bukan selesai sampai ketika menerima keselamatan itu, tidak. Tapi kita harus menjalani kehidupan ini, mengisi keselamatan yang Tuhan berikan dengan melakukan kehendaknya, perintahnya. Nah, menarik untuk melihat kitab Efesus. Kitab ini, saudara-saudara, adalah kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia berada di penjara. Sedikit berbeda dengan kitab yang lain yang Paulus tulis. Kalau beberapa kitab yang lain dia berbicara tentang bagaimana
konflik yang ada, lalu Paulus memberikan jawaban, atau kok boleh dikatakan surat-surat pastoral Paulus. Tapi kali ini adalah satu ungkapan di mana melalui proses kehidupan yang Tuhan berikan pada Paulus, dia menaikkan doa dan kemudian segala doa-doanya itu terjawab. Makanya surat ini adalah sebuah surat yang juga berisi sukacita Paulus atas jawaban doa yang Tuhan berikan kepadanya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, melihat bagian pembacaan kita, Paulus mengajak supaya kita ini hidup sebagai anak-anak terang. Anak-anak yang sudah memperoleh kasih karunia Tuhan, anak-anak yang sudah memperoleh keselamatan dari Allah. Sebagai orang yang sudah dibebaskan, saudara-saudara, orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, maka bagian firman Tuhan ini, yang pertama kita diajak untuk melihat, hendaknya kita ini menjadi orang-orang yang penurut pada Allah, itu di ayat pertama. Sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Penurut. Kalau seorang anak, saudara-saudara, diingatkan oleh orang tuanya, pasti kerinduan orang tua adalah anak itu mengikuti, menuruti. Seorang guru menginginkan muridnya mendengarkan petunjuk, arahan, pasti guru ingin diikuti. Nah, demikian juga Paulus katakan kalau kita mau menjadi orang yang menikmati kasih karunia Tuhan, anugerah Allah, maka yang pertama adalah jadilah penurut Allah. Penurut Allah artinya apa? Artinya bahwa kita harus mengikuti petunjuk-petunjuk Tuhan dalam hidup kita. Penurut Allah artinya bahwa kita harus tunduk kepada Tuhan. Ini mesti kita perlihatkan dengan ketulusan hati, saudara-saudara. Ya, kalau kita tidak menjadi penurut Allah, kita tidak memperlakukan firman-Nya, berarti kita menjadi seorang pemberontak di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tidak mau seperti itu. Tapi Dia mau bahwa kita ini yang sudah memperoleh keselamatan, jadilah penurut Allah, mengikuti perintahnya, saudara-saudara. Salah satu yang boleh diperlihatkan bahwa kita menuruti perintah Tuhan, ya seperti yang kita alami saat ini di masa pandemik COVID-19, saudara-saudara, Tuhan memakai pemerintah. Bukankah dikatakan bahwa pemerintah adalah hamba Tuhan yang dipercayakan untuk mengatur negara ini. Tuhan beri kuasa untuk menata, mengatur supaya masyarakat hidup sejahtera. Pemerintah mau supaya memutuskan mata rantai COVID ini, kita stay, tinggal di rumah. Jangan kesana kemari, nggak boleh keluar kalau tidak terlalu penting. Dan itu pun juga dengan batas waktu yang ada. Kalau kita mengikuti saran pemerintah ini luar biasa. Berarti kita sudah menjadi penurut Allah karena kita mendengarkan apa yang diperintahkan. Tapi kalau kita melawan, ya bisa-bisa saja, saudara, tetapi efeknya itu luar biasa. Bisa membuat kita ini menjadi binasa kan, karena mau kesana kemari bebas saja, lalu datang virus dan menghancurkan hidup kita. Tapi kalau kita menurut, maka akan memberikan ketenangan. Nah, kalau kita mengikuti perintah Tuhan, menjadi penurut Allah, saudara-saudara, mengikuti petunjuk Allah, pasti damai sejahtera, pasti ketenangan, pasti sukacita. Itu yang pertama. Yang kedua, hiduplah di dalam kasih. Mengapa? Karena di ayat yang kedua dikatakan bahwa kita belajar melihat bagaimana Yesus. Dia mengasihi kamu. Dia mengasihi dengan menyerahkan dirinya, hidupnya untuk kita sebagai persembahan, sebagai korban yang diperlihatkan kepada Allah. Bagi Allah, saudara. Nah, ini kasih. Kalau kasih itu dinyatakan, berarti kita pun juga harus hidup dalam kasih. Kasih kan bukan sekedar live service, didengarkan dengan manis, diucapkan dengan manis, tetapi diberlakukan dengan baik. Jadi, saudaraku, kita sudah dibebaskan oleh Tuhan, makanya berlakukanlah kasih. Karena Yesus juga mengasihi kita. Setiap orang yang mengasihi, dia adalah ciri anak Tuhan. Setiap orang yang memperlakukan kasih dengan tulus, dengan murni, dengan sabar, maka dia sudah memperlihatkan bahwa dia sungguh-sungguh menikmati dan merasakan kasih yang Tuhan berikan. Yang ketiga, saudara-saudara, bahwa kita semua diajar untuk hidup menjadi orang-orang yang kudus. Ya, orang-orang kudus.
Pasti banyak yang mengatakan, aduh bagaimana mau jadi orang kudus ya? Kita kan manusia yang penuh dengan keterbatasan. Kita manusia lemah. Ya memang tidak ada manusia yang sempurna. Tapi juga jangan berarti bahwa kita bersembunyi di balik kata kita lemah, kita tidak berdaya. Karena itu saudara-saudara, di sini kita diajak untuk menjadi orang-orang kudus. Orang-orang kudus yang mana kita mau melindungi hidup kita supaya tidak tercemar dari segala perbuatan jahat, dari dosa dan kesalahan. Ya, mesti diperjuangkan dan mesti semangat untuk memberlakukannya. Kalau kita mengatakan saya lemah, saya tidak berdaya, pasti saya jatuh, ya semua akan menghadapi seperti itu. Tetapi sepanjang kita mau berusaha, berjuang, semangat untuk menjaga hidup kita supaya hidup kita memuliakan Tuhan, oh itu luar biasa. Tuhan akan menolong kita. Karena roh yang ada dalam diri kita adalah roh yang bergerak untuk selalu mengingatkan kepada kita supaya kita menjaga kekudusan hidup kita, jangan mencemari kehidupan kita ini dengan hal yang tidak benar di mata Tuhan. Yang terakhir saudara-saudara di sini dikatakan adalah ucaplah syukur. Ya, dalam segala hal mari mengucap syukur kepada Tuhan. Sekalipun kita di rumah, jangan tinggal saja tidak berbuat apa, tetapi bersyukurlah pada Tuhan bahwa kita di rumah tetap diberkati Tuhan, bahwa anak-anak kita tetap diberkati dengan belajar, bahwa kita masih bisa bergerak melakukan aktivitas ringan di rumah, ataupun kita masih boleh merasakan bahwa kemurahan Tuhan luar biasa bagi kita. Jadi mesti bersyukur saudara-saudara. Dan karena itu menjadi orang-orang yang sudah dibebaskan oleh Kristus, kita menjadi anak-anak terang. Dan untuk menjadi anak-anak terang, mari melihat bagian firman Tuhan. Jadilah penurut Allah saudara-saudara, hiduplah dalam kasih dan jagalah kekudusan hidupmu serta bersyukurlah. Bersyukur untuk hari yang Tuhan karuniakan, bersyukur untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan, bersyukur untuk anak-anak, untuk keluarga kita, untuk kekuatan, untuk banyak hal yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan kita. Semoga firman Tuhan ini memberikan kekuatan dan memberikan kesegaran, kesejukan, sehingga kita semakin tegar menghadapi hidup ini dan menikmatinya dalam sukacita, kebahagiaan bersama Sang Kristus yang telah memberikan kehidupan kekal bagi kita. Haleluya. Amin. Baik saudaraku yang kekasih, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Engkau begitu baik. Ada kesempatan bagi kami Tuhan untuk melihat kebenaran firman-Mu. Ada kesempatan bagi kami Tuhan untuk merenungkannya. Terima kasih Bapa, dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus, kami belajar untuk menjadi penurut Allah. Kami belajar untuk mengasihi seperti Yesus yang mengasihi kami. Kami belajar Tuhan untuk mau menjaga kekudusan hidup kami, dan kami belajar untuk selalu bersyukur padamu. Kiranya firman ini menopang kami Tuhan untuk selalu menyaksikan cinta kasih-Mu dan terus hidup dalam kebenaran-Mu. Bapa di sorga, kami selalu menyerahkan kehidupan kami dalam tangan kasih Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, berkati keluarga kami, berkati jemaat-Mu Tuhan, biarlah kebersamaan keutuhan dalam jemaat selalu terbangun dengan baik. Dan biarlah keluarga kami juga hidup dalam sukacita, dalam kemurahan Tuhan. Engkau juga Bapa terus memberkati untuk bangsa kami, negara kami. Tuhan memberikan ketenangan, Tuhan berikan kekuatan bagi pemerintah kami dalam menghadapi kondisi yang terjadi saat ini. Pandemi COVID-19 ini perjuangan besar bagi bangsa kami Tuhan. Engkau tahu pemerintah berjuang untuk memutuskan mata rantai dari COVID-19 ini. Biarlah kami menjadi penurut-penurut pada pemerintah kami Tuhan, sehingga penyelesaian persoalan ini dapat diselesaikan dengan baik. Engkau berikan hikmat, kekuatan bagi saudara-saudara kami yang harus menjaga keamanan, yang harus berjuang dari segi kemanusiaan, yang harus menjadi tenaga medis melayani mereka yang sakit. Tuhan topang mereka, biar mereka semua tegar dan kokoh Tuhan untuk melaksanakan tugas ini.
Biar keluarga mereka mengerti dan memberikan support semangat, biar masyarakat juga mendukung. Kami percaya kasih-Mu akan bersama mereka sehingga mereka mengerjakan pekerjaan mulia ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di sorga, peliharakan kami pada saat ini, dan juga Tuhan jaga kami, persiapkan diri kami Bapa, agar besok kami boleh datang ke dalam hadirat-Mu kembali, beribadah, baik secara konvensional di rumah dengan liturgi yang disiapkan oleh majelis, ataupun secara live streaming. Biarlah kami sungguh-sungguh terus menyambut firman-Mu dengan sukacita, beribadah, memuliakan Engkau untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami, ampuni dosa kami. Kami berseru hanya di dalam satu nama, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati.